Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Harstuti Salmi Rahma, saya Ratna Setianingsih, Ruth Gebirela Apriliana, dan Tasya Marin Safitri akan mempresentasikan mengenai studi kepustakaan tentang kebijakan umum anggaran atau KUA pada Kabupaten Karo tahun 2022. Next. Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Yang pertama yaitu latar belakangnya adalah anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi yang menjadi dasar perencanaan keuangan dalam hal ini adalah APBN atau APBD. Yang kedua, adanya penerapan kebijakan desentralisasi yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah bukan berarti pemerintah pusat melepaskan sepenuhnya mengenai pengelolaan keuangannya. Yang ketiga adalah sebagai dasar dalam merealisasikan seluruh rencana keuangannya yang menyangkut kebijakan fiskal, baik itu penerimaan ataupun pengeluaran. Dan yang terakhir, agar rencana kerja anggaran daerah dapat terpenuhi dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuannya untuk mendeskripsikan beberapa aspek KUA Kabupaten Karo yang mengenai kerangka ekonomi makro, asumsi penyusunan anggaran, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan, dan strategi pencapaian. Dan yang kedua adalah untuk menganalisis SWOT kebijakan umum anggaran Kabupaten Karo. Selanjutnya, manfaatnya diharapkan mampu untuk mendeskripsikan beberapa aspek pada KUA Kabupaten Karo dan diharapkan juga mampu untuk menganalisis SWOT kebijakan umum anggaran Kabupaten Karo. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ruth. Selanjutnya kajian pustaka. Yang pertama struktur APBD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur APBD dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kedua, proses penyusunan APBD. Asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau menerangkan kinerja suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau berkewenangan. Prosesnya yaitu pertama rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD, penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk disepakati, lalu jika sudah disepakati, kemudian ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Lalu KUA dan PPAS menjadi pedoman perangkat daerah untuk menyusun RKA SKPD. Tapi jika rancangan tidak disepakati, maka kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada APRD untuk dibahas dan disetujui bersama. Lalu ada kebijakan umum anggaran, dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam periode 1 tahun anggaran, yang berfungsi untuk menghasilkan kesepakatan bersama, penyusunan prioritas, dan plafon anggaran sementara, dan untuk meningkatkan koordinasi pencapaian yang transparan dan akuntabel. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi faktor-faktor dalam kegiatan organisasi atau lembaga, di antaranya strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui referensi artikel, jurnal, dan dokumen yang berkaitan seperti dokumen KUA Kabupaten Karo. Langkah-langkahnya menurut Kultan 2002 dan Mirzakon dan dalam Mirzakon dan Purwoko 2017. Yang pertama ada pemilihan topik, 2 eksplorasi informasi, 3 menentukan fokus penelitian, 4 pengumpulan sumber data, 5 persiapan penyajian data, 6 penyusunan laporan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Tasya. Di sini ada pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai deskripsi kerangka ekonomi makro daerah dalam KUA Kabupaten Karo. Di sini ada kebijakan keuangan daerah, di mana arah kebijakan keuangan daerahnya itu yang pertama, untuk mengupayakan peningkatan pendapatan tanpa mengganggu iklim usaha.
Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan transfer. Yang ketiga, mengupayakan sumber pendanaan alternatif. Yang keempat, meningkatkan kualitas belanja. Yang kelima, melakukan pemilihan instrumen pembiayaan dengan kehati-hatian, efektif, serta tidak mendistorsi arus kas daerah. Next. Ini ada deskripsi asumsi penyusunan APBD dalam KUA Kabupaten Karo. Asumsi ini berdasarkan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN tahun 2022. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi sebesar 5 hingga 5,5%. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5 hingga 6,3%. Yang ketiga, rasio Gini sebesar 0,376 hingga 0,378. Yang keempat, indeks pembangunan manusia sebesar 73,41 hingga 73,46%. Yang kelima, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26,8 hingga 27,1%. Yang keenam, nilai tukar petani atau NTPS sebesar 103 hingga 105. Yang ketujuh, nilai tukar nelayan atau NTN sebesar 104 hingga 106. Yang kedelapan, tingkat kemiskinan sebesar 8,5 hingga 9%. Nah, berikut ini ada deskripsi mengenai asumsi penyusunan APBD dalam KUA Kabupaten Karo. Asumsi yang dasar yang digunakan dalam APBD ini asumsi tersebut disesuaikan dengan target makroekonomi pada RKPD tahun 2022. Dan berikut ini ada tabel lampir mengenai indikator target pembangunan makroekonominya. Oke, bisa di next. Selanjutnya di sini ada kebijakan rancangan pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2022 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, yang ada diproyeksikan berdasarkan analisis realisasi tahun-tahun sebelumnya dan asumsi peningkatan pada tahun perencanaan. Yang kedua, transfer ke daerah dan dana desa diproyeksikan sebesar alokasi tahun anggaran 2021 dan dilakukan penyesuaian setelah ditetapkan informasi resmi besaran TKDD dari Kementerian Keuangan. Yang ketiga, transfer antara daerah diproyeksikan sebesar alokasi tahun anggaran 2021 dan dilakukan penyusunan setelah ditetapkannya APBD Sumatera Utara. Yang keempat, lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan sebesar alokasi tahun 2021 dan dilakukan setelah mendapat informasi resmi dari pemerintah pusat atau ketentuan undang-undang. Nah, berikut ini ada target pendapatan daerah Kabupaten Karo tahun 2022. Next. Selanjutnya ada kebijakan belanja daerah untuk tahun anggaran 2021 hingga 2026 sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaannya. Sesuai dengan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung capaian target kinerja utama sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Karo tahun 2021 hingga 2026. Yang kedua, belanja daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintah Kabupaten Karo seperti urusan wajib layanan dasar, dan urusan pilihan dan penunjang sesuai ketentuan undang-undang. Yang ketiga, pemanfaatannya bersifat reguler atau rutin diutamakan untuk belanja yang sifatnya mengikat seperti pembayaran gaji, belanja bagi hasil, dan belanja operasional, tapi tetap dengan prinsip efisien dan efektif. Nah, berikut di sini ada rencana belanja daerah Kabupaten Karo yang senilai di sini tercatat 1.531 triliun. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai deskripsi kebijakan pembiayaan daerah dalam KUA Kabupaten Karo. Yang pertama, kebijakan mengenai penerimaan pembiayaan. Untuk pembiayaan Kabupaten Karo sendiri itu bersumber dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian penerimaan pinjaman daerah,
penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan di sini digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Kemudian digunakan untuk pembiayaan pokok utang yang jatuh tempo. Kemudian ada kebijakan pembiayaan daerah. Untuk kebijakannya sendiri itu menjaga keuangan daerah agar tetap dalam kondisi surplus anggaran dan sedapat mungkin menutupi defisit dengan silpa. Kemudian kebijakan selanjutnya untuk mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian. Berikut ini terlampir rencana pembiayaan daerah Kabupaten Karo untuk tahun 2022. Di sini pembiayaannya itu hanya ada pengeluaran pembiayaan senilai 3,9 miliar dan untuk penerimaannya sendiri itu tidak ada atau 0 rupiah. Selanjutnya pembahasan mengenai strategi pencapaian dalam KUA Kabupaten Karo. Untuk strategi pencapaian sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama strategi untuk pendapatan dan strategi untuk pembelanjaan. Nah, berikut ini ada strategi untuk pendapatan. Dan pendapatan untuk pencapaian target pendapatan tahun 2022 yang dilakukan oleh Kabupaten Karo itu dalam hal pendapatan itu untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, baik itu pajak, retribusi, lain-lain pendapatan asli daerah desa, kemudian strategi untuk mengupayakan peningkatan penerimaan dari sumber dana perimbangan melalui pengembangan data dasar dan sistem informasi yang akurat, kemudian melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pengalokasian pengelolaan dana perimbangan termasuk untuk memperoleh dana bagi hasil. Kemudian itu strategi ketiga meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah, menggali serta mengembangkan potensi sumber PAD yang baru dan yang sah. Kemudian di sini strategi pencapaian untuk belanja. Nah, untuk belanja sendiri itu secara umum diarahkan sebagai berikut. Yang pertama, belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai itu menyesuaikan undang-undang yang berlaku. Kemudian untuk belanja daerah berupa hibah, bantuan dana sosial itu diberikan secara selektif, akuntabel, transparan, adil dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerahnya. Kemudian selanjutnya dana desa, alokasi dana desa dan dana kelurahan pada pemerintah itu merupakan bentuk distribusi fiskal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian belanja tak terduga itu diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga, terutama disiapkan untuk antisipasi bencana alam maupun non-alam. Kemudian yang kelima, melaksanakan urusan pemerintah ini menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Karo. Itu ada yang wajib maupun yang pilihan. Kemudian belanja setiap perangkat daerah itu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program pembangunan sesuai dengan yang ada dalam RKPD tahun 2022. Selanjutnya, belanja diarahkan untuk memenuhi prioritas pembangunan daerah seperti meningkatkan kualitas SDM, reformasi birokrasi,
peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta ketahanan bencana yang berkelanjutan, peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedelapan, mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, mendukung program atau kegiatan prioritas provinsi dan nasional. Strategi yang ke-10 mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal untuk tahun 2025. Kemudian pengadaan barang atau jasa itu mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri untuk sebagai kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk. Yang terakhir ada pendanaan pelayanan dasar dan prioritas daerah itu diharapkan dapat memulihkan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID. Yaitu tadi mengenai strategi pencapaian KUA Kabupaten Karo. Selanjutnya analisis SWOT. Di sini yang pertama ada strength. Yang pertama itu perolehan PDRB atas dasar harga konstan dan harga berlaku yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian ada juga peningkatan IPM di tahun 2016 sampai tahun 2020. Selanjutnya di sini ada atau tambahannya. Yang pertama, perekonomian di tahun 2020 itu mengalami kontraksi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Kemudian ada peningkatan angka kemiskinan dan peningkatan pengangguran akibat adanya pandemi COVID. Selanjutnya peluang atau opportunitiesnya. Peluangnya itu adanya penerapan mandatory spending untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial untuk menstimulus peningkatan PDRB. Yang kedua, peluang kedua itu keberhasilan asuransi yang dilakukan dalam penyusunan APBD itu yang disesuaikan dengan target ekonomi makro. Selanjutnya, threat-nya atau ancamannya. Di sini Kabupaten Karo terletak di wilayah yang daratan tinggi dan yang berada pada wilayah gunung berapi aktif, yaitu Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak, itu menjadi salah satu ancaman pemerintah. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, aspek penyusunan KUA Kabupaten Karo untuk tahun 2022 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Pasal 86 Ayat 1 Tahun 2024 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian substansi KUA 1 periode tahun 2022 dari Kabupaten Karo itu terdiri dari kondisi ekonomi makro, asumsi penyusunan APBD tahun 2022, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Kemudian ada strategi pencapaian. Kemudian di sini ada saran yang pertama direkomendasikan agar pemerintah lebih memperhatikan bagaimana cara meningkatkan pendapatan dari hasil kekayaan daerah. Kemudian direkomendasikan juga untuk pemerintah lebih menekankan belanja untuk program yang dapat meningkatkan kesejahteraan daripada pelayanan pemerintah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.